Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadabbur Quran. Alam semesta menjadi saksi bahwa zikir, bertasbih dan membaca Al-Quran yang lahir dari hati yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu menggerakkan ciptaan Allah yang lainnya. Surah Saba ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Dawuda minna fadla ya jibalu awwibi ma'ahu wat-tayr wa alanna lahul hadid. Dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Kami berfirman, hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Nabi Daud. Dan kami telah melunakkan besi untuknya. Di dalam kitab tafsir Muyassar, yaitu oleh Kementerian Agama Saudi Arabia, maksud ayat ini yaitu sungguh kami telah memberikan kenabian kepada Daud, juga kitab dan ilmu, dan kami berfirman kepada gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah bersamanya. Dalam kitab Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran karya Ustadz Marwan Hadidi bin Musa, bahwa termasuk nikmatnya kepada Nabi Daud, apa yang Allah istimewakan kepada Nabi Daud berupa perintahnya kepada benda-benda mati seperti gunung dan makhluk hidup seperti burung-burung untuk mengulang-ulang tasbih dan bertahmid bersama beliau. Dalam hal ini terdapat nikmat kepada beliau karena termasuk keistimewaannya yang belum pernah diberikan kepada seorang pun sebelum Nabi Daud dan seorang pun setelahnya. Hikmah yang bisa kita ambil, yang pertama, bahwa Nabi Daud rajin membaca Zabur. Kita sebagai umat Nabi Muhammad juga harus rajin membaca Al-Quranul Karim, ya. Kitab yang sudah disempurnakan setelah kitab Zabur. Yang kedua, memiliki anugerah dan nikmat dari Allah berupa suara yang merdu. Syukurilah dengan rajin tilawah, berzikir pagi dan berzikir sore, serta memperbaiki bacaan Al-Quran kita, yaitu dengan belajar ilmu tajwid atau tahsinul Quran. Yang ketiga, mendorong Nabi Daud alaihi salam dan mendorong makhluk yang lain untuk bertasbih ketika melihat benda mati dan benda hidup ini saling bersahut-sahutan untuk bertasbih, bertahmid dan bertakbir sehingga membantu zikrullah. Yang keempat, sebagaimana dikatakan banyak ulama bahwa hal itu karena gembira mendengar suara Nabi Daud, di mana Allah telah memberinya suara yang indah dan melebihi orang lain. Oleh karena itu, apabila beliau mengulang-ulang tasbih, tahlil, mengucapkan la ilaha illallah dan tahmid, juga apalagi membaca kitab Zabur dengan suara yang merdu itu, maka bergembiralah dengan riang setiap yang mendengarnya, baik manusia, jin, bahkan burung-burung dan gunung-gunung. Mereka bertasbih dengan memuji Tuhannya. Bisa juga agar Nabi Daud itu memperoleh pahala karena ia menjadi sebab atau menjadi pionir, orang yang beramal soleh pertama kali, sehingga orang lain pun bisa mengikuti, yang menjadi uswah hasanah bagi orang lain. Masya Allah, ya. Dan yang terakhir itu, besi itu dilunakkan seperti adonan kepada Nabi Daud. Jadi Nabi Daud bisa membuat baju besi dengan mudah tanpa perlu memakai alat-alat atau seperti orang yang pandai besi harus memakai palu, ya, panas, tidak usah. Itulah mukjizat Nabi Daud. Masya Allah, tabarakallah. Semoga barokah, bermanfaat ilmunya dan jadi amal jariah yang tidak akan putus sampai ke alam kubur kita nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.